Ustadz, apa yang dimaksud dengan menuju kemenangan pada Idul Fitri? Ustadz, apa yang dimaksud dengan menuju kemenangan pada Idul Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan dalam Idul Fitri tidaklah diraih oleh seluruh manusia. Tidak diraih oleh seluruh orang yang masuk di bulan Ramadan. Karena kemenangan di Idul Fitri itu adalah bagi mereka yang bertarung di bulan Ramadannya dengan siam yang benar, diisi dengan amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, mereka lawan hawa nafsunya, mereka lawan kemalasannya, mereka isi dengan berbagai hal yang bermanfaat, maka mereka itulah yang telah menang. Menang melawan hawa nafsunya, menang melawan kemalasannya, menang dalam mengukir prestasi yang begitu berharga di bulan Ramadan itu. Sehingga ia dinyatakan menang karena ia telah kembali kepada kebiasaan yang baik. Karena 1 bulan itu adalah upaya pembiasaan yang baik. Kalau di bulan Ramadan itu ia tidak membiasakan yang baik-baik, maka bagaimana mungkin dia disebut kembali kepada fitrah? Karena fitrah asal manusia itu adalah baik. Sebagaimana Bapak kita Adam alaihissalam sebelum melakukan pelanggaran karena ditipu dengan hoknya, sumpah hoknya syaitan, sumpah hoknya iblis, maka Bapak kita menjadi menjauh. Nah, namun setelah itu kemudian ia bertaubat, kembali kepada jalan Allah dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Bapak kita Adam alaihissalam menjadi dekat kembali. Nah, dia menjadi menang kembali setelah melawan. Kenapa kok Bapak kita Adam alaihissalam percaya kepada iblis sehingga Bapak kita terpleset? Karena iblis menggunakan nama Allah. Dan Bapak kita Adam tidak menyangka kalau ada makhluk yang berani mengatasnamakan Allah, tetapi ia berdusta kepada Allah. Jadi sekali kesimpulannya, orang yang menuju kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah mereka yang membiasakan diri selama sebulan itu, paling tidak di bulan Ramadan itu, mengisi berbagai macam pendekatan diri, berbagai macam kebaikan yang bermanfaat bagi umat manusia, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi umat Nabi Muhammad, bahkan bagi seluruh umat manusia. Dia yang telah menang. Maka disebutnya di Eid al-Fitr. Eid bisa bermakna kembali, ada ya'udu Eid, kembali. Al-Fitr itu bisa dimaknai kembali kepada fitrah, meskipun juga banyak ulama yang membantah karena fitrah di situ bukan fitrah kata mereka, tetapi fitrah di situ artinya kembali berbuka. Terlepas dari perselisihan itu, maka saya secara pribadi memahami untuk diri saya, berarti supaya saya kembali kepada fitrah, taat beragama yang benar itu, maka inilah kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah, maka saum Ramadan, siam Ramadan diisi dengan ketaatan kepada Allah. Imma qiraatul Quran wa tadrisuhu, ya, baik itu baca Quran dan mengkajinya, imma tarawih atau qiyamul lailnya, imma witirnya, imma memberi iftar kepada orang lain, imma bersedekah, imma berbuat baik yang banyak sekali. Saya kira tadi yang saya contohkan itu yang biasa dijangkau di tempat tertentu, tapi bisa jadi ada amalan soleh yang lain yang di tempat lain itu berbeda-beda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah malaikat Jibril masih bertugas pasca Nabi Muhammad wafat? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kemukakan terlebih dahulu tugas para malaikat. Tugas para malaikat itu selain ada tugas umum, ada tugas khusus. Tugas umum adalah ruku dan sujud, bertasbih kepada Allah, mengkuduskan Allah Azza wa Jalla, menyucikan Allah Azza wa Jalla.
Jadi kalaupun pekerjaan khususnya dalam tanda petik sudah selesai, pekerjaannya masih banyak. Ya, pekerjaan yang lain, tugas-tugas yang umumnya banyak. Jibril alaihissalam selain juga memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, dia juga alaihissalam ini juga memberikan hidayah-hidayah, menyampaikan pesan-pesan ilahi. Wahyu dalam pengertian untuk manusia biasa. Kalau di kita disebut dengan ilafat. Nah, ilafat itu adalah bisikan-bisikan yang positif, termasuk mimpi yang positif. Rizki juga masih tersebar. Selama masih ada kehidupan, baik itu manusia maupun makhluk yang lain, berarti tugas Jibril masih ada. Ya, ini. Jadi oleh sebab itu juga ada, selama masih ada orang yang istikharah, berarti ada tugasnya. Oh, ini loh yang benar, ini ya, ini yang nyaman, ini yang tidak nyaman. Itu. Ya, jadi ini. Jadi sekali lagi tugas malaikat Jibril pasca menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad juga masih banyak. Selain bertasbih kepada Allah, selain mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi menyampaikan pesan-pesan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam bentuk jawaban terhadap istikharah, jawaban terhadap doa, rezeki dan lain sebagainya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hayya 'alal falah di dalam lafaz adzan? Hayya 'alal falah. Mari menuju ke kemenangan. Ikhwan, salat itu adalah kemenangan. Kenapa disebut menang? Karena banyak orang yang gagal untuk bisa salat. Banyak orang yang kalah oleh hawa nafsunya untuk tidak bisa salat. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi pecundang, menjadi orang pemalas, menyerah. Ya, tapi orang yang menang, dia akan memenuhi panggilan adalah hayya 'alas shalah. Karena sesungguhnya salat itu adalah prestasi. Ruku, sujud itu adalah prestasi. Maka ketika seseorang bisa ruku kepada Allah, bisa sujud dengan menikmati sujud itu dengan penuh penghayatan, dia telah menang, dia telah bahagia. Dia telah jaya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kejayaan ini adalah kita bisa ruku, bisa sujud. Karena sujud itu adalah prestasi buat seorang hamba. Ya, seorang hamba atau seorang makhluk yang sujud kepada Allah itu adalah prestasi yang benar. Jadi mari kita menuju kemenangan, karena sholat itu sendiri adalah kemerdekaan. Dia merdeka, dia tidak dijajah oleh makhluk lain, tidak didikte oleh makhluk lain, tapi dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbudan sebagai pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hayya 'alas shalah itu seperti yang saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang sedang belajar Al-Quran yang masih bacaannya terbata-bata bisa mendapatkan kemenangan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawabu na'am. Jawabannya ya. Kenapa? Karena dengan keterbatasan dia, karena ketidaktahuan dia, karena ketidakmahiran dia, kalau golongkan lebih rendah lagi, karena kebodohan dia kalahkan kebodohan itu. Rasa malunya, rasa malasnya dia kalahkan. Kemudian dia belajar Quran dengan terbata-bata. Bahkan Nabi, dikatakan orang seperti ini mendapatkan 2 pahala. Terbata-batanya tadi itu bacanya 2 pahala. Ternyata bisa kita pahami. Kenapa yang lancar cuma 1 pahala, sementara yang terbata-bata 2? Tapi jangan kita simpulkan kalau yang terbata-bata itu, ya sudah kalau gitu kita terbata-bata saja bacanya supaya pahalanya 2. Laisa hakadha. Murad yang dimaksud adalah karena pertama dia mengalahkan rasa malunya tadi, ya, dengan terbata-batanya, kemudian dia membaca Quran itu sendiri. Ya, jadi justru ini hadis tadi yang menyatakan bahwa orang yang baca Quran terbata-bata dapat 2 pahala, itu menjadi dorongan agar kita bisa memahami Al-Quran. Ya, jadi ini yang harus garis bawahi. Jadi sekali lagi, orang yang terbata-bata dapat 2 pahala karena 1 mengalahkan rasa malunya karena dia belum bisa baca Quran, yang kedua kesungguhannya dalam membaca Al-Quran.
Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jika kita baca Al-Quran, apakah disaksikan malaikat? Al-jawabun na'am. Setiap pendekatan diri kepada Allah, baik itu baca Al-Quran, memuji Allah, bersalawat atas Rasulullah, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, maka para malaikat mengepakkan sayapnya sebagai bukti bahwa dia ridho kepada majelis tersebut, di mana di dalamnya dipanjatkan pujian kepada Allah dan dibacakan salawat atas Rasulullah SAW, termasuk mengkaji Al-Quran. Jadi kalau malaikat merasa ridho, mengepakkan sayapnya, berarti apa? Berarti dia hadir, berarti dia tahu ada halaqah kajian Quran, ya, ada halaqah pujian kepada Allah dan halaqah salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya hadir dihadiri. Maka oleh sebab itu maka bergembiralah ya setiap kita membaca Al-Quran ditemani oleh malaikat. Maka oleh sebab itu juga sampaikan doa, keinginan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan disaksikan malaikat berarti nanti bukan hanya kita yang berdoa, bahkan malaikat juga berdoa memohonkan kebaikan kepada kita. Ya, demikian yang bisa dijelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah seseorang yang menang sidang hasil curang karena hakimnya tidak mengetahui hakikat persoalan itu, apakah itu juga dianggap sebagai kemenangan? Nah, jadi menang itu harus dilihatnya dari kacamata Quran dalam bahasa kita. Kalau kita sebagai muslim, segala sesuatu lihat itu dari Quran, dari sunnah. Menang, tapi karena berbuat curang. Menang karena dengan kesungguhan bercurang, melakukan kecurangan. Sementara hakimnya juga karena bukan malaikat yang menyaksikan 1 kali 24 jam terhadap orang yang memiliki kasus, sehingga sangat wajar keputusannya bisa berbeda. Artinya orang yang curang tadi bisa menang, sementara yang jujur bisa kalah. Tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir, karena nanti di akhirat ada persidangan pengadilan. Ya, ini yang maka nanti ada persidangan untuk mewujudkan keadilan yang tidak didapatkan di dunia ini. Sekali lagi, kita harus melihatnya dari sisi kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwan, agak sulit bagi kita ketika kita memahami di satu statement Quran bahwa Allah akan menolong para rasul dan orang-orang beriman di dunia ini, dan nanti pada hari di mana para saksi berdiri, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Itu dalam surat Al-Mu'min. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia ini, dan nanti pada hari di mana berdiri para saksi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kok ada nabi ya ketika berdakwah kemudian dibunuh oleh kaumnya sehingga ada yang digergaji? Sampai itu ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada juga nabi yang diusir sehingga harus hijrah. Bahkan ada nabi yang hijrahnya, kata Imam Ibnu Katsir, hijrahnya ke langit, yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana? Ada dua statement yang ada fakta, ada statement Quran. Nah, kalau kita sepintas melihat yang demikian itu, tentu kita akan salah paham. Dan bukan hanya kita sebagai orang awam, bahkan para alim pun, misalnya Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami. Ya, bukan berarti kemudian tiap rasul, tetapi aghlab, yang sebagian besar. Karena memang pernyataan begini, kurang lebih logikanya yang saya dapat pahami dari pernyataan Imam Ibnu Katsir itu. Kalau ada 10 orang yang terbawa hanyut oleh sungai, 10 orang siswa terbawa hanyut oleh air sungai, kemudian ada masyarakat yang menolongnya. 7 orang dapat diselamatkan, 3 tidak dapat diselamatkan. Boleh saja dalam beritanya begini, masyarakat X telah menyelamatkan siswa-siswa SMP kaza misalnya.
Ya, meskipun sekali lagi tidak seluruh siswa. Dari 10 siswa tadi SMPX, cuma 7 dan yang diselamatkan oleh masyarakat. Tetapi beritanya boleh menyatakan masyarakat X telah menolong siswa-siswa SMPY misalnya. Dan itu tidak bertentangan. Begitu juga pemahaman yang dapat saya pahami dari pernyataan Imam Ibnu Katsir. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, kalau Allah menyatakan begitu, ya, menyatakan bahwa sesungguhnya kami akan menolong gitu ya nabi-nabi yang lain, menolong seluruh rasul dan orang-orang yang beriman, maka kata beliau bisa jadi meskipun Imam Ibnu Katsir tidak menyatakan seperti yang saya jelaskan. Saya memahami dari pernyataan ini seakan-akan gitu kan, tidak semua rasul ditolong oleh Allah, hanya sebagian besar saja. Namun di sini muncul pertanyaan, kalau seperti itu ada yang tidak ditolong, bagaimana? Gitu kan, untuk apa kita jadi orang beriman kalau tidak ditolong? Begitu kata mereka. Namun kemudian Imam Ustadz Sayyid Qutb di dalam Fi Dhilalil Quran yang menjelaskan bahwa pertolongan Allah itu ada 2 macam. Yang pertama pertolongan ad-dakhili, an-nasru ad-dakhili, pertolongan internal, dan yang kedua adalah an-nasru al-khariji, pertolongan eksternal. Yang dimaksud dengan pertolongan internal adalah pertolongan yang diberikan kepada orang tersebut untuk berpegang teguh dengan akidah tauhidnya. Itu pertolongan internal. Jadi kalau anak nabi yang digaji, ada yang dibunuh, ya, maka itu ditolong oleh Allah. Ditolong di sisi apa? Ditolong dalam mempertahankan akidah at-tauhidnya. Adapun yang an-nasru al-khariji, pertolongan eksternal, adalah pertolongan bukan hanya kita mempertahankan akidah kita, tapi kita juga mampu memberikan keyakinan kepada orang lain untuk berakidah benar, berakidah yang sahih, maka itulah an-nasru al-kharij. Maka oleh sebab itu, yang paling pertama, pertahankan akidah at-tauhid ini. Bahwa kemudian kita dijadikan objek sebagai orang yang dizolimi oleh siapapun, jangan khawatir. Tetap berjuang dengan mengikuti kaidah-kaidah, ya, mengikuti arahan-arahan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya ketika kita tetap berpegang teguh dengan akidah yang sahih, dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka sesungguhnya kita dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Orang yang sudah berusaha memperbaiki diri meski belum sempurna dan dianggap belum mampu sepadan dengan kemaksiatan yang dia lakukan, apakah itu juga disebut dengan kemenangan? Ikhwan, ketika ia mampu bertobat saja dia menang, meskipun belum sepadan dengan dosa yang pernah ia lakukan. Karena hakikatnya kita ini tidak ada yang bisa menghapus dosa kita. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita. Illallah, kecuali Allah. Allah lah yang menerima tobat kita. Allah lah yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dihapus, kecuali Allah. Allah yang mampu menghapus catatan itu. Adapun selainnya tidak bisa, termasuk diri kita sendiri. Kita hanya berusaha mohon pertolongan Allah agar diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa bertobat. Tetapi kalau ternyata tobat itu juga tidak sepadan, kita masih punya harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa dijelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwan, pertanyaan terakhir, sujud lama-lama dosa berguguran. Tapi di sisi lain dia harus banyak berdoa dalam sujud. Bagaimana maksudnya? Tayyib. Sesungguhnya ini bisa dijamak 2 statement ini. Sujud adalah maqam atau kedudukan. Kedudukan yang paling dekat antara khaliq dengan makhluk, atau makhluk dengan khaliq, itu saat sujud. Maka Nabi memerintahkan, menyunahkan agar kita banyak berdoa ketika bersujud. Lalu untuk apa? Nah, banyaknya bersujud, lamanya sujud ternyata Masya Allah, dosa-dosa Bani Adam ini
disimpan di pundaknya. Maka seringkali kita katakan, waduh, terlalu berat dia memikul dosanya, memikul dosanya. Maka karena mikulnya dengan pundaknya itu, maka ketika sujud secara zahiriyah, hissiyahnya dia sujud, maka bahunya, pundaknya lebih rendah, maka diduga keras secara hissiyah dosa-dosa berguguran dari pundaknya. Itulah hikmah. Jadi dua-duanya bisa dipahami. Ya, kita banyak ketika sujud itu adalah tempat yang terdekat, kondisi terdekat antara kita dengan Khaliq, dan sekaligus juga disunahkan oleh Nabi kita banyak berdoa. Dan dari situ kita dapat pahami bahwa dosa-dosa kita juga berguguran bersama sujud kita. Demikian yang dapat dijelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang hakikat kemenangan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.